Oke, selamat datang. Di sini kita akan coba membedah ide-ide besar menjadi sesuatu yang lebih ringkas dan menarik. Dan hari ini kita akan membongkar apa yang disebut sebagai kode sang kreator. Kita mulai dari satu pertanyaan besar ya. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya ada orang-orang yang kelihatannya biasa aja, tiba-tiba bisa membangun perusahaan raksasa dari nol? Ini bukan soal ijazah mentereng atau modal triliunan loh. Jawabannya ternyata jauh lebih mendasar dari itu. Coba deh bayangin ini. Ada seorang pemain football namanya Kevin Plank. Dia tuh sebel banget karena setiap latihan, kaos katunnya basah kuyup karena keringat. Jadi berat dan gak nyaman. Dia bukan ahli tekstil, tapi dia merasakan ada masalah. Kaos basahnya itu bisa nambah berat badannya hampir 1,5 kilo. Atau kita lihat cerita lain. Ada Joe Gebbia dan Brian Chesky di San Francisco. Mereka ini lagi bokeh, sampai-sampai nggak bisa bayar sewa apartemen. Terus mereka dengar kabar kalau semua hotel di kota itu penuh karena ada konferensi besar. Bukannya panik, mereka malah lihat ruang tamu mereka. Dan ada kasur angin di lemari. Nah, cerita-cerita kayak gini dan ratusan lainnya, ternyata kalau kita perhatikan, ada polanya. Ada semacam kode yang dipakai para kreator sukses buat mengubah pengamatan sepele jadi bisnis yang luar biasa. Dan yang paling penting, pola pikir ini bisa kita pelajari. Dan pola pikir ini benar-benar menjungkir balikan semua nasihat bisnis konvensional yang sering kita dengar. Katanya harus jadi ahli. Ternyata rasa ingin tahu lebih penting. Butuh modal besar, ternyata akal lebih penting. Para pendiri Under Armour dan Airbnb itu bukan ahli di bidangnya. Mereka cuma orang biasa yang melihat masalah dan cukup berani buat cari solusinya. Jadi, setelah para peneliti mempelajari lebih dari 200 pengusaha super sukses, muncullah sebuah kerangka yang jelas. Ternyata ada 6 keterampilan inti yang hampir semuanya mereka kuasai. Nah, ini dia ke-6 keterampilan itu. Pertama, temukan celah. Kedua, pacu menuju cakrawala. Ketiga, terbang dengan OODA loop, itu semacam siklus untuk bikin keputusan super cepat. Keempat, gagal dengan bijak. Kelima, jaringkan pikiran. Dan terakhir, beri hadiah kecil. 6 hal ini saling terkait dan membangun satu sama lain, menciptakan sebuah momentum yang sulit dihentikan. Oke, untuk sisa pembahasan kita kali ini, kita akan fokus dan menyelam lebih dalam ke keterampilan yang nomor 1, yang paling fundamental, yaitu menemukan celah. Kenapa? Karena ini adalah titik awal dari semua inovasi. Ini fondasi dari 5 keterampilan lainnya. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat menggambarkan ini. Penemuan itu soal melihat apa yang semua orang lihat, tapi memikirkan apa yang belum pernah orang lain pikirkan. Intinya, bukan menciptakan sesuatu yang ajaib dari nol, tapi soal cara pandang baru terhadap dunia di sekitar kita. Jadi, menemukan celah itu bukan sekedar nunggu ilham turun dari langit ya. Ini adalah sebuah pola pikir yang aktif. Kita secara sadar mencari, apa sih yang kurang? Apa yang nggak efisien? Apa yang bisa dibikin jauh lebih baik? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara melatih pola pikir aktif ini? Nah, penelitian menunjukkan kalau para kreator ini biasanya menemukan celah lewat salah satu dari 3 pendekatan utama. Kita bisa sebut 3 pendekatan ini, sang sunbird, sang arsitek, dan sang integrator. Masing-masing punya cara pandang yang unik dalam melihat dunia dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Yuk kita bedah satu-satu biar lebih kebayang. Pertama, sang sunbird. Ini seperti Howard Schultz dari Starbucks. Dia melihat sebuah ide yang keren di satu tempat. Terus dia sadar ide ini bisa banget dipakai buat memecahkan masalah di tempat lain. Waktu dia ke Italia, dia lihat kedai kopi di sana itu bukan cuma tempat minum kopi, tapi jadi tempat ketiga setelah rumah dan kantor, sebuah pusat komunitas. Dan dia sadar konsep ini nggak ada di Amerika saat itu. Lalu yang kedua, ada sang arsitek. Contohnya pendiri Spanx, Sarah Blakely. Dia merasakan sendiri sebuah frustrasi, sebuah rasa sakit karena produk yang ada di pasaran itu nggak ada yang benar, nggak ada yang pas buat dia. Jadi dia nggak meniru, dia nggak mengadaptasi, dia membangun solusinya benar-benar dari nol. Dia menciptakan kategori produk yang baru. Dan yang terakhir, sang integrator. Coba lihat Steve Ells dari Chipotle. Dia mengambil 2 dunia yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung. Kualitas masakan restoran mewah dengan kecepatan dan efisiensi makanan cepat saji, terus dia gabungkan. Boom! Hasilnya adalah sebuah industri baru yang kita kenal sebagai fast casual.
Jadi, apa sih sebenarnya benang merah yang menghubungkan si Sunbird, si arsitek, dan si integrator ini? Mereka semua bisa melihat peluang yang dilewatkan jutaan orang lain. Apa sih alat rahasia mereka? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Rasa ingin tahu. Itulah mesin yang mendorong mereka untuk terus-menerus bertanya, menantang asumsi, dan melihat dunia dengan kacamata yang baru, seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Ini ada fakta yang menarik banget. Tahu nggak, anak-anak prasekolah itu rata-rata bertanya hampir 100 pertanyaan setiap hari. Tapi seiring kita dewasa, kita seringkali berhenti bertanya, kenapa? Nah, para kreator ini, mereka nggak pernah kehilangan rasa ingin tahu seperti anak kecil itu. Jadi, pesan utama dari pembahasan kita kali ini adalah, ayo kita mulai bertanya lagi. Coba pertanyakan hal-hal yang sudah dianggap biasa. Perhatikan frustrasi-frustrasi kecil dalam keseharian Anda. Karena bisa jadi, di dalam pertanyaan-pertanyaan itulah, peluang besar berikutnya sedang bersembunyi.